Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator mewakili kelompok 5 akan membacakan hasil dari diskusi kami tentang faktor pengolahan lahan. Kelompok 5 terdiri yaitu Umi Yuliatul Homsa, Rahma Laila Fitri, Dami Sitohang, Arfandi, Raihan Irsyadi, Rizky Ari Prayuda Nenggolan, Joso Pranto Simangunson. Masuk ke dalam pengertian pengolahan. Pengertian dari pengolahan adalah operasi sentral dalam perusahaan agroindustri dan titik di mana analisis proyek harus membuat keputusan investasi yang penting. Pengolahan adalah proses, cara, pembuatan, memproses. Dari sudut pandang teknis, tujuannya adalah untuk membuat bahan nabati atau hewani mudah dibawa, enak dimakan, dan dapat diawetkan dalam pengolahan makanan. Misalnya, seluruh hewan diubah menjadi potongan, tebu menjadi gula, kacang sawit menjadi minyak. Fungsi pengolahan juga harus dipahami sebagai aktivitas strategis yang menambah nilai dalam rantai produksi dan menciptakan keunggulan kompetitif. Tujuan ini dicapai dengan merancang dan mengoperasikan pemrosesan aktivitas dengan cara yang mencapai penghematan biaya atau diferensi produk. Elemen yang harus dipertimbangkan ketika memeriksa tahap pengolahan. Yang pertama, teknologi pengolahan. Sebelum memilih teknologi pemrosesan yang tepat, banyak hal yang harus dianalisis terlebih dahulu, seperti analisis meninjau, persyaratan pasar, persyaratan pemrosesan teknis, biaya, dan ketersediaan tenaga kerja, modal, energi, bahan, pemanfaatan kapasitas, kemampuan keterampilan, dan konsekuensi gizi. Kedua, teknologi pemrosesan. Setelah pilihan dibuat, sangat penting untuk melakukan uji coba yang memadai dari teknologi yang dipilih, terutama jika teknologi atau bahannya baru untuk digunakan. Yang ketiga, persyaratan pasar. Teknologi pengolahan harus disesuaikan untuk memenuhi persyaratan pasar untuk kualitas produk, sebagaimana ditentukan oleh analisis pemasaran. Oke, baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Umi. Kepada Saudari Umi, kami persilahkan. Operasi pengolahan agroindustri, nilai strategis agroindustri, sektor pertanian, agroindustri, dan sektor pertanian. Tenaga kerja, pendapatan petani, volume ekspor, pangsa pasar atau domestik maupun luar negeri, nilai tukar produk hasil pertanian, penyediaan bahan baku industri. Faktor pengolahan, kualitas yang diinginkan dalam produk akhir agroindustri. Perusahaan dapat menghindari investasi yang tidak perlu dan memaksimalkan pendapatan dengan memodulasi teknologi pemrosesannya sesuai dengan kebutuhan segmen pasar yang dipilih. Perusahaan berhasil dalam memperkenalkan produk yang berbeda yang ditujukan untuk memenuhi preferensi yang tidak terpenuhi. Memilih teknologi yang akan menghasilkan kualitas yang lebih unggul dari yang sudah ada di pasar mungkin memenuhi preferensi yang belum terpenuhi, dan dengan demikian menjadi cara yang baik untuk meningkatkan pangsa pasar.
Proyek analisis industri pertanian. Analisis juga harus memastikan cara meningkatkan kualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Persyaratan proses. Jenis pemrosesan tertentu hanya dapat dilakukan oleh rentang teknologi yang sempit karena sifat dari proses transformatif. Akibatnya, ada sedikit pilihan mengenai jenis peralatan yang akan digunakan. Kendala teknis ini juga dapat memiliki implikasi ekonomi. Biaya. Dalam batasan yang dikenakan oleh pasar dan persyaratan proses, proyek harus berusaha untuk memilih teknologi yang akan meminimalkan biaya. Kandungan vitamin produk beras, antara lain asam folat, riboflavin, tiamin, niacin, asam pantotenat, vitamin B6. Komposisi produk beras. Produk dipoles parboiled profil biologis beras merah, beras dedak protein 10,1, karbohidrat 59,9, lemak 2,4, serat 0,9, abu mineral 1,2. Persentase dihitung dengan basis bebas kelembapan. Nasi pratanak yang banyak dikonsumsi di Asia Selatan mempertahankan sebagian besar nutrisi yang semula ada dalam butiran beras utuh. Beras pratanak adalah beras kasar yang direndam dalam air, dikukus, dan dikeringkan sebelum digiling. Selama proses ini, nutrisi yang larut dalam air dilapis kuman, dan alendron dipaksa masuk ke dalam endosperma berpati gandum. Pengukusan singkat membuat pati di lapisan luar endosperma menjadi gelatin dan membantu beras yang diperoleh mempertahankan nutrisi yang larut dalam air. Karena efek ini, proses pratanak meningkatkan nilai gizi produk beras. Perkiraan retensi gizi dalam produk beras. Produk dipoles parboiled nutrient rice beras dedak, protein 72, karbohidrat 94, lemak 13, serat 10, vitamin biotin 37, niacin 34, pantotenat asid 48, riboflavin 34, tiamin 16, vitamin B6, as mineral 37. Persentase nutrisi dalam nutrisi kali nutrisi produk. Beras merah dalam produk, persentase kehilangan 100% nutrisi dalam beras merah. Persentase retensi nutrisi sama dengan 100% dikurang persentase kehilangan nutrisi. Analisis proyek agroindustri. Produk yang sangat mudah rusak yang membutuhkan pemrosesan segera seperti mentimun dan minyak sawit. Produk rapuh seperti telur dan tomat yang hanya tahan penanganan minimal. Produk seperti kayu, biji-bijian, kapas, anggur, tebu, dan ternak yang berat atau volumenya dikurangi secara signifikan dengan pemrosesan sehingga memudahkan pengangkutan. Produk yang tidak terlalu mudah rusak atau rapuh seperti kentang atau produk olahan seperti tepung yang lebih mudah rusak daripada bahan mentahannya. Dalam hal ini gandum. Produk yang berat atau volumenya ditingkatkan dengan pemrosesan, minuman kemasan atau kalengan adalah sebagai contohnya. Pemrosesan yang membutuhkan pasokan dari sumber yang berbeda, seperti pembuatan pensil adalah contohnya.
Baiklah, selanjutnya yaitu ketersediaan infrastruktur. Karena infrastruktur yang rusak dapat meningkatkan biaya dan mengurangi kualitas, perusahaan agroindustri harus mempertimbangkan fasilitas dan layanan yang tersedia di lokasi alternatif. Di antaranya yaitu yang pertama ada listrik. Yang perlu diperhatikan yang pertama permintaan oleh pabrik dan masyarakat, sumber dan ketersediaan, keandalan, catatan gangguan selama setahun terakhir, contohnya kematian listrik. Kemudian ketersediaan permintaan yang diinginkan, ikatan dengan jaringan listrik negara, dan yang terakhir biaya daya yang dibeli. Yang kedua yang perlu diperhatikan lagi yaitu ada air minum. Yang pertama permintaan beban dan tekanan suhu. Yang kedua sumber dan ketersediaannya. Yang ketiga diperlukan pengelolaan air umpan boiler. Yang keempat tentunya biaya. Dan yang terakhir jenis bahan bakar boiler, sumbernya dan ketersediaannya pula. Kemudian selanjutnya air pendingin. Di antaranya yang perlu diperhatikan yaitu desain bola basa maksimum, menara pendingin atau air sungai dan air laut, asupan kerja, biaya, pengulangan, proteksi karat atau masalah polusi, jarak asupan, dan yang terakhir hak jalanan untuk suplai dan pembuangan. Yang terakhir ada proses selanjutnya. Di antaranya yang perlu diperhatikan ada permintaan yang memuat kapasitas penuh, sumber dan ketersediaan, persyaratan perawatan termasuk lokasi tanahnya, dan yang terakhir biaya. Faktor pengelolaan terbagi menjadi biaya tanah dan efek perkembangan, kemudian manajemen persediaan terbagi menjadi kapasitas penyimpanan dan fasilitas fisik. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Rahma Hayatul. Persyaratan pasar, pemilihan kemasan harus berakar pada analisis konsumen. Seseorang tak ingin mengemas berlebihan, menyediakan lebih dari yang diminta atau bersedia dibayar konsumen. Ini dapat menempatkan perusahaan pada kerugian biaya. Karakteristik produk. Sifat produk makanan atau serat merupakan penentu mendasar dari parameter kemasan. 57 untuk makanan kering, seperti susu bubuk, kemasan harus menghilangi serangga, bau, dan uap air, dan melarang penyaringan oksigen dalam berbagai tingkat. Produk serat yang relatif tidak mudah rusak mungkin memerlukan pengemasan khusus untuk melindunginya dari kotoran atau panganan kerusakan, ataupun untuk mencapai pengemasan dan efisien penanganan yang lebih baik. Kondisi infrastruktur. Infrastruktur transportasi dan penyimpanan juga dapat mempengaruhi persyaratan pengemasan. Ketika operasi skala penuh dimulai, bahan kemasan baru tidak tahan di bawah tekanan tambahan dari transportasi yang lebih kasar ke pasar yang lebih jauh, memaksa perusahaan untuk kembali ke bahan kemasan tradisional yang lebih mahal. Atribut teknologi. Dalam memenuhi persyaratan produk ini dan menghubungkan dengan preferensi konsumen, atau disebut juga dengan kebutuhan distributor mengenai masa simpan dan penanganan. Analisis sering sekali memiliki pilihan opsi teknologi pengemasan. Biaya opsi ini cenderung terkait erat dengan sifat penghalang kemasan, atau disebut juga kemampuannya untuk menahan perembasan cairan atau gas, stabilitas atau ketahanan terhadap perubahan sifat,
sifat karena air, karena panas, ataupun karena cahaya, dan kekuatan mekanik ketahanan terhadap subjek. Ketersediaan suplai pendukung. Agroindustri pendukung utama selain bahan. Kemasan adalah bahan tambahan, misalnya perasa dan pengawet, bahan kimia pemrosesan, dan persediaan pemeliharaan. Lebih baik, tetapi seringkali tidak mungkin membeli produk ini secara lokal. Manufaktur mereka adalah industri sekunder yang beroperasi berdasarkan permintaan turunan. Akibatnya, produsen pasokan tambahan ini biasanya berkembang lebih lambat daripada masuk untuk industri primer. Jika ada produsen lokal untuk pasokan tambahan, kualitas input mereka memenuhi persyaratan prosesor untuk pasar ekspor atau bahkan domestik. Hal ini terutama berlaku untuk persediaan kemasan karena pelestarian dan penampilan produk dapat menjadi variabel penting dalam keputusan pembelian konsumen. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjuti slide selanjutnya yang dari Rizky. Pemrograman dan kontrol. Desain produksi. Analisis harus meninjau setidaknya item berikut dari desain produk proyek. Rencana, implementasi, rekayasa, dan penjadwalan produksi. Rencana dan implementasi. Program implementasi ini juga harus mencakup rencana untuk pemeliharaan preventif. Seringkali aspek ini diabaikan dalam perencanaan dan ditandatangani secara ad hoc. Hasil dapat berupa erosi serius pada pabrik fisik yang menyebabkan kerusakan yang tidak terduga dan sangat mahal. Teknik proyek. Tata letak personel ini menunjukkan jumlah personel dan tingkat keterampilan yang dibutuhkan pada setiap tahap proses produksi. Tata letak ini berguna dalam mengidentifikasi area di mana intensitas tenaga kerja dapat ditingkatkan. Penjadwalan produksi. Musim bahan baku memperumit jadwal produksi. Prosesor harus merancang jadwal induk yang memprogram tanggal dan jumlah pengadaan bahan baku. Volume dan durasi. Pemrosesan dan tingkat persediaan. Dari analisis dapat mengeksplorasi kemungkinan untuk mengurangi investasi dalam kapasitas peralatan dan dengan mempromosikan beberapa shift, memperpanjang periode memprosesan dan beberapa input tanam atau bahan mentah semi prosesan, meminimalkan fluktuasi aliran produk dan memperoleh pasokan tenaga kerja dan material yang memadai. Kontrol dan kualitas. Agroindustri di negara berkembang sering kekurangan produk kontrol kualitas yang sistematis. Akibat kualitas produknya tidak menentu, dapat menimbulkan ketidakpuasan konsumen dan terkadang berbahaya untuk dikonsumsi. Kualitas produk dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari bahan genetik, benih atau bred yang digunakan di lahan pertanian dan praktik pertanian. Komponen figuratif makanan. 1. Menjelaskan produk dan bagaimana konsumen menggunakannya. Siapkan diagram air untuk pembuatan distribusi produk yang dimasukkan, melakukan analisis risiko bahan, produk, dan kemasan, mengurangi risiko dengan melakukan perubahan desain. Pilih titik kendali kritis, gambarkan dan tentukan lokasi pada diagram air, menetapkan prosedur pemantauan pada titik ini, menetapkan sistem ini dalam kegiatan rutin, tingkat kecanggihan sistem, keamanan, dan kendali mutu pangan di negara berkembang harus disesuaikan dengan pasar yang berlaku.
Aku enggak. Dilanjutkan dengan Saudari Dami. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pengolahan limbah. Kemajuan sistem biologis yang merubah kembali limbah pengolahan untuk digunakan kembali dalam operasi pengolahan. BOD adalah oksigen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan metabolis organisme aerobik dalam air yang mengandung senyawa organik. Pemerintahan mengeluarkan pengaturan untuk mengendalikan masalah limbah dan menetapkan biaya limbah berdasarkan beban polusi yang dibuang. Pemerintahan bekerja sama dengan industri dan lembaga penelitian negara untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi dan prosedur yang tepat. Pabrik pengolahan sedang melakukan langkah-langkah proses untuk mengurangi tingkat limbah yang terperangkap diubah menjadi produk sampingan seperti pakan ternak, biogas, dan pupuk. Produk sampingan. Produk sampingan dapat menjadi penting dalam ekonomi agroindustri. Memerlukan analisis yang cermat. Analisis harus mencari produk sampingan yang dapat dipulihkan, tapi tidak dieksploitasi secara ekonomi. Nah, baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya selaku moderator mewakili teman-teman yang ada di dalam Zoom. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.